tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Entah siapa pelakunya. Rekan Samsul yang telah memeriksa tempat karaoke memberitahu bahwa terdapat bekas darah di salah satu ruangan. Mengingat adiknya kini telah tiada, Min kembali teringat pada hari ketika ia mengajak adiknya menemui Changmo untuk bergabung. Ia sangat menyesal karena sebelumnya Sukte adalah anak baik yang jauh dari kata berandalan. Kali ini, Samsul mengajaknya bekerja sama untuk mencari pelaku. Namun, tidak ada tempat persembunyian yang benar-benar aman bagi seorang yang pernah berlumuran darah. Min mencoba mengubur monsternya dalam kedamaian hidup normal. Namun dunia yang ia tinggalkan justru menjemputnya kembali melalui tragedi orang tercinta. Terkadang satu-satunya cara untuk melindungi apa yang tersisa adalah dengan menjadi monster yang lebih mengerikan dari musuhmu. Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi seorang gangster bernama Sukte. Ia baru saja menusuk tubuh seorang pemuda yang diketahui merupakan anak dari seorang konglomerat. Entah apa motivasi Sukte melakukan hal itu. Ia yang sedang dalam kondisi setengah mabuk akibat pengaruh narkoba, lantas berusaha menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan. Karena panggilannya tak kunjung diterima oleh sang kakak, Sukte yang kesal pun menjadi semakin ugal-ugalan hingga menabrak kaca mobil orang lain. Hal itu seketika menjadi masalah baru bagi Sukte, karena dua orang yang ada di dalam mobil tersebut merupakan anggota gangster dari kelompok lain yang notabene bermusuhan dengan gengnya. 여기 차문행 있는 가게 아닙니까? Menyadari Sukte masuk ke sebuah tempat karaoke, salah satu dari mereka yang berambut pendek bernama Sony memutuskan untuk tidak menemuinya saat itu karena ia tahu bahwa tempat tersebut milik ketua geng Sukte. Namun entah apa yang sedang terjadi di dalam, istri Sukte yang bekerja di sana bernama Munyong terlihat ketakutan dan berusaha menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, kisah berfokus pada seorang pria bernama Min, kakak dari Sukte yang semalam sulit dihubungi. Ia dulunya merupakan gangster paling dipakuti, namun memilih untuk pensiun dini karena ingin menjalani kehidupan normal. Ia tinggal berdua bersama istrinya serta seekor kucing peliharaan. Setelah mendengarkan pesan suara dari Sukte yang dikirim tadi malam, Min yang menyadari adiknya sedang dalam masalah, segera bergegas pergi menemuinya. Namun dalam perjalanan, ia melihat warga tengah ramai melakukan demonstrasi akibat gaji yang ditunda, yang seketika membuatnya merasa perlu mengambil tindakan. Min sangat menyayangi adiknya dan selalu mengirimkan uang untuk meringankan beban kebutuhan Sukte serta istrinya. Karena kali ini keduanya tidak dapat dihubungi, Min yang tiba di kediaman sang adik pun merasa heran mendapati kondisi rumah yang berantakan dan kosong. Di kantor kepolisian, inspektor yang menerima laporan terkait pembunuhan semalam langsung meminta detektif bernama Samsul untuk menangani kasus tersebut. Korban yang kini mengalami koma membuat kasus ini menjadi lebih rumit karena polisi harus mencari identitas pelakunya. Namun jejak berupa bubuk narkoba yang ditemukan di lokasi membuat Samsul curiga terhadap Sukte yang dikenal sebagai pecandu berat sekaligus gangster di wilayah tersebut. 이게 누구야? 배석태라고 동네 양아치인데 창모파라고 있지 않습니까? 그래? 배석태만 잡으면 뭐라도 나오지 않을까 싶습니다. Samsul bersama rekannya mulai membahas latar belakang Sukte yang memiliki kakak bernama Min. Diketahui bahwa Min pernah dipenjara karena menghabisi nyawa seseorang atas perintah bos mereka, yang sebenarnya tugas itu diberikan kepada Sukte. Selama kakaknya di dalam penjara, Sukte diketahui sering mengonsumsi obat terlarang dan kerap membuat keonaran.
근데 깜빵형 왜 들어간 거야? 그 배석태 칼집 놓은 놈 병신을 만들어가지고. 그러니까 동생은 뭐 완전 망난인데 잘 나갔다 그러더라고요. Setibanya di lokasi tujuan, Samsul mendapati rumah targetnya kosong. Ia kemudian didampingi oleh salah satu warga yang merupakan tetangga dekat. Warga tersebut memberitahu bahwa Sukte sering melakukan KDRT, bahkan terakhir kali mengancam akan mencelakai Munyong menggunakan pisau. Hal itulah yang membuat Munyong terpaksa menitipkan putrinya kepada orang lain. 그 뒤로 여기 찾아온 사람 없었고요. 있었지. 아니, 그걸 왜 지금 얘기해요? 그럼 그걸 언제 얘기해? Sementara itu, Min yang tak kunjung mendapat kabar mengenai adiknya pergi ke markas gangster untuk menemui mantan bosnya. Ia hanya ingin menanyakan perihal Sukte, barangkali sang adik memiliki masalah dalam organisasi. Namun sang bos yang bernama Chang Mo merasa tidak perlu memberikan jawaban karena Min dianggap bukan lagi bagian dari mereka. 잘해. Malam harinya, Min sengaja masuk ke wilayah musuh bebuyutan Chang Mo dan dihampiri oleh Sony. Kehadiran Min yang sudah dikenal luas di dunia kriminal membuat Sony sedikit ketakutan dan mengingatkan tentang aturan penting bahwa Min seharusnya tidak boleh datang ke tempat itu. Namun karena Min kini berstatus sebagai warga biasa, ia merasa tidak perlu mematuhi aturan geng tersebut. 야, 그런 게 어딨어. 형 이제 민간인이야. Sony mengaku terakhir kali melihat Sukte di depan tempat karaoke yang membuat Min curiga dan menanyakan keberadaan bos Sony. Namun Sony menolak memberitahu dengan alasan bosnya sedang memiliki banyak masalah dan ia khawatir pertemuan dengan Min hanya akan menambah beban baru. Min pun terpaksa pulang tanpa mendapatkan petunjuk apapun. Keesokan harinya, Min dihubungi oleh Samsul yang memintanya datang ke rumah sakit. Setibanya di sana, ia seketika terpukul saat melihat adik yang dicarinya ternyata sudah tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Entah siapa pelakunya. Rekan Samsul yang telah memeriksa tempat karaoke memberitahu bahwa terdapat bekas darah di salah satu ruangan. Mengingat adiknya kini telah tiada, Min kembali teringat pada hari ketika ia mengajak adiknya menemui Chang Mo untuk bergabung. Ia sangat menyesal karena sebelumnya Sukte adalah anak baik yang jauh dari kata berandalan. Kali ini, Samsul mengajaknya bekerja sama untuk mencari pelaku. Namun, Min sama sekali tidak tertarik. Keinginannya hanyalah menemukan sendiri pelakunya dan membalaskan dendam kematian adiknya. 동생분 때문에 뭐 다른 생각하고 막 그러는 건 아니. 말씀 다 끝나셨으면 먼저 일어나겠습니다. Karena membutuhkan informasi, Min menemui anak buah Chang Mo yang bernama Yunggu untuk meminta bantuan. Namun permintaannya ditolak karena Yunggu khawatir Chang Mo akan mengetahuinya. Min yang sadar bahwa Chang Mo akan melarang semua anggota untuk berhubungan dengannya pun memutuskan pergi. Meski seorang diri, Min kembali mendatangi kawasan geng lain untuk menemui bos kelompok Sony. Ia curiga kelompok itulah dalang dibalik kematian adiknya dan sama sekali tidak memperdulikan ancaman dari pria tersebut. Di tengah keributan yang terjadi, Yunggo yang rupanya berubah pikiran tiba-tiba datang dan langsung membawa Min pergi dari area itu. Sementara itu, Samsul bersama tim investigasi melakukan pemeriksaan di tempat karaoke dan menyimpulkan bahwa di sanalah Sukte dihabisi. Namun, terkait apakah pembunuhan itu berencana atau tidak, ketua tim belum bisa memberikan jawaban karena kurangnya bukti yang kuat. 네가 여기 왜 왔냐? 선배, 차문영이 금융 거래를 뒤져보니까 Rekan Samsul yang mengecek rekening Munyong menemukan fakta bahwa setelah kematian suaminya, Munyong telah mentransfer semua uang milik Sukte ke rekening pribadinya. Polisi juga memberitahu bahwa kasus ini akan dibantu oleh divisi lain yang berencana menemui orang terakhir yang dihubungi oleh wanita tersebut. 민영사한테 인수인계를 했으니까. 민영사, 예? 어떻게 됐죠? Tanpa membuang waktu, Samsul bersama asistennya langsung menemui seorang penulis novel terkenal bernama Kang. Mereka menceritakan kasus kematian Sukte serta hilangnya Munyong yang keberadaannya tidak diketahui. Kang yang merasa tidak terlibat pun merasa heran karena pada malam kejadian ia mengaku sama sekali tidak mengangkat panggilan dari Munyong. 알겠습니다. 저희가 따로 여쭤볼 게 있으면 다시 한번 연락드리겠습니다.
Di tempat lain, Min yang sedang beristirahat di sebuah restoran didatangi oleh bos Sony yang bermaksud membuat perhitungan. Namun setelah mengetahui bahwa alasan Min adalah untuk mencari pelaku pembunuh adiknya, sang bos menyadari bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kelompoknya merasa tidak terlibat, ia menyarankan Min untuk mencari informasi dari Moon-young. 번지수를 잘못 찾은 것 같다. 나한테 이럴 게 아니라 차문영이한테 가서 물어봐라. Untuk memulai pencarian, Young-gu mencari informasi di sekitar tempat karaoke. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Young-gu menemui Min di sebuah rumah makan. Ia memberitahu bahwa Moon-young saat ini tengah dicari polisi karena diduga menjadi pelaku utama yang menghabisi suaminya. 그게 말이 되냐? 사태 노래방에서 당한 것 같습니다. Tak berselang lama, Kang juga datang ke sana untuk menanyakan perihal Moon-young. Min yang mendengar ucapannya menjadi penasaran akan tujuan pria tersebut. Setelah menunggu cukup lama di dalam mobil, Min yang menduga Kang memiliki informasi terkait Moon-young pun memutuskan untuk memuntutinya. Kang rupanya pergi ke rumah Moon-young untuk mencari petunjuk. Ia menemukan sebuah novel hasil karyanya sendiri di sana yang berjudul Night Journey. Tak lama kemudian, Min datang menanyakan maksud tujuan Kang di tempat itu hingga terjadi perselisihan kecil. 야, 왔으면 뭐라도 씹어리고 가야 될 거 아니야. Tanpa diduga, tetangga datang bersama Samsul. Kang langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bukan hanya karena masuk ke rumah orang tanpa izin, melainkan karena Samsul menemukan fakta mengejutkan. Tokoh utama dalam novel Night Journey karya Kang memiliki kehidupan yang sangat persis dengan Moon-young. Bahkan dalam novel tersebut tercatat bahwa suaminya yang pecandu narkoba meninggal dunia. 거기 등장하는 여자랑 차문영 씨랑 닮은 게 있더라고요. 뭐가 닮았다는 거죠? 약물 중독 남편이 죽고 아내가 사라지는 거요. Karena belum ada bukti kuat bahwa Kang bersalah, Samsul mempersilahkannya pulang. Namun sebelum itu, Samsul kembali menanyakan satu hal. Bagaimana bisa Kang mengetahui bahwa suami Moon-young akan mati? Namun, tanpa memberikan jawaban, Kang memilih pergi meninggalkan ruangan. Hal ini disusul oleh Min yang curiga jika Kang memiliki kaitan dalam kasus ini. 나랑 얘기 좀 해. 어? 너 아까 안에서 얘기했던 그 소설 그 얘기 뭐야? 그 무슨 얘기야? 그냥 소설이에요, 소설. Demi menggali informasi, Min pergi ke tempat Kang mengajar untuk mencari tahu hubungan pria itu dengan Moon-young. Ia menginterogasi salah satu murid di sana untuk menanyakan kepribadian Kang. Murid tersebut menjelaskan bahwa saat mengajar, Kang seolah-olah sedang menceritakan pengalamannya sendiri. Mengenai buku novel yang berisi tokoh wanita yang sering disiksa suaminya, hal itu membuat Min teringat bahwa adiknya memang sering melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri. 주인공 여자가 꽤나 우여곡절 있는 삶을 살잖아요. 같이 사는 남자는 약쟁이에다가 Untuk mencari keberadaan Moon-young, Min bersama Young-gu langsung melanjutkan perjalanan untuk menemui adik dari wanita tersebut. Di waktu yang bersamaan, Kang ternyata juga berniat ke sana dan hampir tiba di lokasi tujuan. Namun di tengah perjalanan, Kang dihubungi seseorang yang memberitahukan hal penting, yaitu bahwa saat ini ia diduga terlibat dalam kasus pembunuhan akibat novel hasil karyanya sendiri. Sesampainya di semua restoran, Kang disambut dingin oleh adik Moon-young yang juga ikut diceritakan dalam novel. Dalam novel itu, kepribadian sang adik yang bermasalah dikatakan sebagai seberkas harapan bagi karakter utama untuk memulai kehidupan baru. Meskipun orang yang membuat kakaknya menderita kini sudah tiada, sang adik merasa khawatir karena ia bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Ia takut dijadikan tersangka, padahal sebenarnya tidak mengetahui apa-apa mengenai kasus itu. Sepulangnya ke rumah, pemuda itu dikejutkan oleh Min yang keluar dari dalam kamar. Saat dimintai keterangan terkait keberadaan kakaknya, ia mengaku tidak tahu apa-apa. Ketika Min berusaha menjelaskan bahwa Moon-young seharusnya tidak berbuat sejalu ini meski sering diperlakukan kejam, pemuda itu seketika berceletuk bahwa Sukto memang sudah sepantasnya mendapatkan semua itu. 내가 마음이 어떻겠어? 차라리 죽는 게 나은 건 아니었어요? 내 수민이 맞지? 얘 어딨어? Setelah menemui Yuli dan mendapatkan petunjuk akan keberadaan anak Moon-young, Min segera pergi ke area pasar dan masuk ke salah satu warung di sana.
Pemilik warung yang mendengar alasan kedatangan Min seketika merasa khawatir dan seolah menyembunyikan sesuatu. Tak lama, Min melihat orang lain keluar dari salah satu ruangan yang membuatnya curiga dan merasa perlu memeriksanya. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Min memutuskan kembali ke meja dan menyadari bahwa salah seorang pelanggan telah pergi. Ia teringat bahwa sosok di meja itu adalah seorang anak kecil bersama ibunya. Min pun sadar bahwa wanita itu adalah Munyong dan pemilik warung telah berbohong. Min yang emosi karena gagal menangkap wanita itu kembali mendatangi warung tersebut untuk membuat perhitungan. Ia mengancam akan meledakkan tempat itu jika tidak diberitahu lokasi tujuan Munyong. 아는 언니 만나러 간다고 했어. Menurut pemilik warung, Munyong akan pulang ke kampung halamannya. Min langsung meminta Yonggu agar berangkat ke lokasi tersebut. Kang ternyata memiliki tujuan yang sama karena ia teringat perkataan Munyong dahulu yang berencana meninggalkan kota jika suaminya sudah mati. Sesampainya di lokasi tujuan, yakni sebuah kafe, kedatangan Min sangat membuat kakak perempuan Munyong terkejut. Min segera menyusuri ruangan di dalam, berharap Munyong ditemukan. Namun karena sosok yang dicari tidak muncul dan Min merasa kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, ia memutuskan memesan makanan. Ketenangannya terganggu oleh warga setempat bernama Aceng yang tidak menyukai keberadaannya di sana. Setelah menghajar beberapa orang, Min melihat Kang datang dan langsung menyambutnya. Ia kembali menanyakan alasan Kang ingin menemui Munyong, termasuk meminta penjelasan mengenai novel karyanya yang seolah mengisyaratkan bahwa Kang sebenarnya ingin membunuh Soktae. Kang, yang merasa tidak terlibat dalam kematian itu, memberitahu bahwa novelnya hanyalah fiksi dan mengingatkan Min betapa kejamnya Soktae saat masih hidup. 당신 동생이 어떤 사람이고 그래서 죽이고 싶었던 거야? Pemilik kafe yang khawatir adiknya celaka, lantas mengirimkan pesan kepada Munyong agar segera meninggalkan desa. Namun di luar dugaan, anaknya malah datang dan keceplosan mengajak makan di luar bersama Munyong. Menyadari pemilik kafe telah berbohong, Min yang kesal langsung menghampirinya dan meminta agar ditunjukkan kediamannya saat itu juga. Kang yang masih di kafe berusaha menghubungi Munyong melalui ponsel milik kakaknya. Ia juga menyusuri semua ruangan setelah mengetahui dari anak pemilik kafe bahwa sebenarnya itulah rumah mereka. Setelah cukup lama mencari, Kang akhirnya mendapat pesan dari Munyong yang ternyata sudah sampai di terminal bus Sejat Padi. Sementara itu, Min yang masih melakukan penyisiran dihampiri seorang pria yang merupakan pemilik rumah tersebut. Menyadari bahwa ia telah ditipu, Min lekas menunjukkan kekejamannya dengan menghantam kepala pria tersebut menggunakan sekop. Begitu pula dengan wanita yang telah membohonginya. Saat akan kembali menuju kafe, Min melihat Kang muncul dari arah berlawanan dan langsung meminta Yonggu untuk mengikutinya. Namun saat melewati perempatan, mobil lain menghadang. Rupanya itu adalah Aceng yang membawa kawan-kawannya untuk membalas dendam. Di sisi lain, Kang yang sudah tiba di area terminal langsung melakukan pencarian, disusul oleh Min yang datang belakangan. Mereka menyusuri setiap ruangan hingga secara bersamaan melihat keberadaan Munyong. Namun, saat melihat Kang mendekati Munyong dari belakang, Min segera melakukan pengejaran karena curiga ada yang dirahasiakan oleh pria itu. Ia mengambil taksi di pinggir jalan demi meminta penjelasan. 나 창모형이야. 알겠습니다.
Disinilah kita dibawa ke adegan kilas balik pada malam saat Sukta berada di tempat karaoke. Ia dimarahi oleh Changmo karena menikam anak konglomerat yang merupakan sahabat karib Changmo. Sukta mengaku terpaksa melakukan itu karena sakit hati karena Munyong akan dilecehkan oleh anak konglomerat tersebut. Sempat ingin memaklumi, Changmo yang tiba-tiba dihubungi oleh keluarga korban tidak memiliki pilihan lain kecuali menghabisi nyawa Sukta saat itu juga. Munyong yang berada di lokasi berusaha menghubungi Kang untuk meminta bantuan. Namun karena panggilan tak dijawab, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia kemudian diminta oleh Changmo untuk membersihkan ceceran darah suaminya. Sebelum toko ditutup, Changmo menawarkan kesepakatan. Jika Munyong ingin tetap hidup, ia tidak boleh tertangkap polisi maupun oleh Min yang pasti akan mencarinya. 촬영시켰어? 조성이 Mengetahui fakta tersebut, Min lekas pergi meninggalkan Yunggo begitu saja. Sementara itu, Kang masih berada di terminal dan baru saja mengantarkan Munyong ke dalam mobil ambulans. Sedangkan putrinya diamankan oleh rekan Samsu yang juga tiba di lokasi. Keesokan harinya, Min berdandan seperti saat masih aktif sebagai gangster dan mendatangi sebuah dermaga yang merupakan markas Changmo. Dengan santai, ia menghabisi anak buah Changmo dan mengeluarkan senjata andalannya. Setelah melumpuhkan para penjaga di luar, Min segera menghampiri Changmo yang tengah asyik makan di salah satu ruangan. Ia langsung masuk dan duduk di hadapan mantan bosnya itu. Sebelum menghabisinya, Min bertanya di mana potongan tubuh adiknya berada. Namun pria itu hanya membalasnya dengan senyuman. Cerita berakhir di sana dengan ending yang sangat mengejutkan. Pada akhirnya, kebenaran seringkali lebih kejam daripada fiksi yang paling gelap sekalipun. Saat pena seorang penulis mulai menuliskan kematian dan belati seorang gangster mulai mencari mangsa, hanya satu hal yang pasti, dendam tidak akan pernah selesai sampai darah terakhir mengering. Min menemukan jawabannya, namun jawaban itu datang dengan harga yang harus dibayar oleh sisa kemanusiaannya.